Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun atau Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, teman-teman. Jadi ya hari ini bertepatan dengan hari lahirnya bangsa Indonesia gitu ya, yang ke-80 tahun. Dan H-1 partai Super League atau BRI Super League antara tuan rumah Persijap Jepara menghadapi Persib Bandung besok, teman-teman. Jadi H-1 ini banyak hal-hal yang memang menjadi cerita tersendiri untuk skuad Persib Bandung, yang mana ya H-1 ini ada beberapa hal yang harus katanya dibenahi oleh Bojan Hodak, yang mana besok akan sedikit melakukan rotasi. Jadi bukan uji coba ya, namun rotasi ini bisa menjadi taktik dan juga skema permainan Bojan Hodak, atau bisa juga yang mengakali pemain-pemain yang memang masih belum sepenuhnya fit atau masih belum bugar gitu. Di beberapa level kebugaran pemain Persib memang ada yang sedang menurun. Nah ini yang ya kita harapkan semuanya baik-baik saja, teman-teman. Dan ini pun salah satu skema kenapa pemain asing Persib Bandung hampir semuanya yang musim lalu diganti. Nah ini juga kan di Persijap, jangan lupa teman-teman untuk ada dua pemain Persib Bandung, yang satu Azikri Fadilah yang mana kan menjadi pemain pinjaman ke Persijap di musim ini, masih pemain Persib Bandung kalau Azikri. Lalu satu lagi ada Seva. Nah Seva ini penjaga gawang muda yang dilepas gitu ya ke Persijap Jepara. Nah teman-teman, apakah kedua pemain ini bisa memberikan bocoran kepada pelatih Persijap untuk menghadapi Persib Bandung? Kita tunggu menarik, karena kan kedua pemain ini lebih mengenal apa ya, pemain-pemain yang musim lalu gitu ya. Bahkan ya musim ini pun Azikri hanya bermain pada saat di Piala Presiden saja. Jadi itu belum tentu tahu gitu ya bagaimana ini cara bermain pemain asing Persib Bandung saat ini gitu ya, yang sudah berkumpul, sudah lengkap. Dan ya kita tunggu, katanya memang ada biasanya kalau pemain-pemain suka dikasih minta bocoran, katanya gimana sih cara bermain tim yang pernah dibela sebelumnya. Atau ya kalau Azikri memang sudah jelas tidak bisa bermain menghadapi Persib Bandung besok, tapi kalau Seva setidaknya bisa menjadi penjaga gawang yang masuk DSP lah, yang masih pemain pengganti gitu ya. Jadi ya besok kita lihat lah, kalau beberapa mantan pemain Persib Bandung ya sudah bersinar gitu ya di klubnya masing-masing, yang sudah menjadi mantan tentu sekarang di musim ini tuh luar biasa. Ada DDS sudah masuk lagi daftar top skor gitu ya, lalu permainannya juga sudah oke dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan Persib tidak salah membeli pemain asing dan tidak salah untuk melepas pemain asingnya yang terdahulu gitu. Mungkin sedikit untuk intermezzonya, yang jelas Bojan Hodak mengatakan tidak ada permainan yang mudah, tidak ada lawan yang mudah, semuanya berat di BRI Super League musim ini, dan yang jelas kita sedang fokus ke Asia. Nah, ada apa setelah menghadapi Persijap Jepara ini? Nah, ini masih menarik teman-teman. Besok hasil apapun itu, Persib Bandung jangan dilupakan musim kemarin menjadi salah satu tim terbaik dengan laga away gitu ya. Laga away terbaik, salah satu tim yang ya laga away-nya cukup mengalami sedikit kekalahan. Nah, apakah bisa diterapkan di musim ini? Karena besok menghadapi Persijap Jepara adalah laga away perdana Persib Bandung, yang mudah-mudahan di dua laga
BRI Super League ini kita bisa meraih hasil yang bagus, yang maksimal, sama dengan tetangga kita yang bermainnya impresif gitu ya, dengan pemain asingnya yang berkualitas, gaya permainannya juga sudah mulai membaik daripada musim yang lalu, dan saingan Persib Bandung musim ini sepertinya beberapa tim yang tidak diunggulkan atau beberapa tim yang menjadi bulan-bulanan kita musim kemarin lah. Contoh sekarang kan Dewa United yang diagung-agungkan kandidat juara, tapi 2 laga terakhir ini atau 2 laga perdananya ya jauh di bawah ekspektasi kita gitu ya teman-teman. Nah itulah makanya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Besok Persib bisa meraih hasil maksimal menghadapi Persijap Jepara, dan ada sesuai janji kita kemarin, karena kita juga masih rada riweh gitu ya, jadi kita langsung bacain beberapa pertanyaan dan juga beberapa teman-teman yang ingin disapa. Katanya yang pertama, harga tiket murahin Kang kalau buat Asia karena beda dengan Liga 1 biar rame stadion GBLA. Ya maunya sih ya, maunya dimurahin, tapi manajemen Persib juga sudah punya perhitungannya sendiri untuk tiket gitu ya. Bagaimanapun inilah menjadi salah satu sumber finansial Persib ya, biar menjadi klub yang stabil gitu ya untuk masalah keuangannya yang sehat ya. Walaupun gimana ya, ada beberapa teman-teman yang memang menghitung-hitung, katakanlah dijual mahal 150.000 misalkan ya, 150.000 10 orang, dari tiket 10 tiket yang terjual hanya 2 misalkan dari harga 150.000, berarti kan yang kejual 2 hanya 300, katakanlah begitu. Mendingan ya kalau dijual 10 tiket harga 50 ribuan gitu ya, tapi yang beli 10-10-nya kan udah lumayan gitu ya, sudah mencapai 500.000 gitu. Lebih baik 500.000 daripada 300.000, jadi ya lebih baik dimurahin katanya. Ada hitung-hitungan secara kasarnya lah begitu. Bobotoh mah ada ayawai gitu ya, idenya mah luar biasa. Jadi ya inilah yang memang sudah difikirkan oleh manajemen juga. Walaupun ya bagaimanapun ya musim ini niatnya memang sangat fokus di Asia ya, harus dirangkul. Bahkan teman-teman ini mah bocoran ya, bahkan Bojan Hodak dan Maklok sendiri sudah mengatakan manajemen Persib Bandung seharusnya itu ngobrol dengan bobotohnya atau dengan supporter atau dengan komunitas supporter, bagaimana caranya memenuhi stadion. Kalaupun bisa mencari jalan yang terbaik ya, entah itu tiketnya diturunin atau bagaimana, ayo katanya, karena kita butuh dukungan bobotoh atau butuh dukungan supporter ini di stadion. Jadi ini sekelas Maklok dan Bojan Hodak mengatakan begitu teman-teman, bahwa manajemen harus ngobrol dengan bobotoh atau nyari solusi dengan ya supporter gitu ya, bagaimana caranya stadion penuh ketika bermain di GBLA, karena pengaruh sekali itu ke performa pemain juga. Jadi merasa lebih dihargai, lebih berjuang mati-matian lagi kalau penuh ditonton oleh supporter Persib atau oleh bobotoh. Jadi ya manajemen punten ini mah sudah diworo-woro gitu ya oleh pemainnya sendiri, bahkan oleh supporternya. Mangga diturunkan sedikit harga tiketnya atau minimal diperdekat lagi penukaran tiket dan tidak dipersulit katanya gitu ya untuk mendapatkan tiketnya. Itu saja mungkin. Lalu pertanyaan yang kedua, Ramon tos tiasa main tacan Kang lawan Persijap anjing. Mudah-mudahan sudah. Jadi Ramon sudah siap gitu ya, entah dimainkan dari menit awal menjadi starting 11 atau menjadi pemain pengganti, atau hanya diberikan waktu bermain berapa menit dulu oleh Bojan, karena kan biasanya kalau pemain baru pulih dari cedera itu ada tahapan recovery-nya. Jadi ya sekarang apakah langsung main full atau bagaimana besok, tapi di sepertinya 85% akan bermain ya, namun belum tahu apakah starting 11 atau disimpan menjadi cadangan dulu gitu teman-teman. Intinya main Ramon besok ya. Lalu selanjutnya, katanya habis masuk fase grup ACL 2 mau ada pemain baru Kang, jadi atau tidak? Sepertinya kalau saya pribadi atau tim
kita lah gitu ya, secara tim itu yakin secara Persib Bandung akan mendatangkan pemain baru teman-teman gitu. Roman-romannya hawar-hawar nama tos aya kan nya prak nama diantosan hilawenya etama. Jadi intinya ya sudah ada gitu ya untuk info-info pemain baru, tinggal mungkin Bojan di sini memantapkan hatinya saja mau yang mana, atau jangan-jangan memang sudah ada tinggal diperkenalkan, atau manajemen sekarang sedang merancang bagaimana cara memperkenalkan pemain asing barunya. Nah, tapi Bojan juga memang mengatakan bisa mungkin hanya 1 atau 2 atau bisa 2, kan maksimal 2 lagi nih pemain Persib yang bisa direkrut, karena kan maksimal 11 pemain, sekarang Persib mempunyai 9 pemain, jadi maksimal 2 ya, bisa 1 atau mungkin bisa langsung 2 kata Bojan gitu ya. Jadi ditunggu saja, nggak lama lagi lah, karena bursa penutupan Super League kan akhir bulan ini tanggal 30-an, sehingga ya mau nggak mau harus secepatnya sebelum ditutup gitu teman-teman. Jadi nggak lama lagi, mungkin kurang dari seminggu sudah ada kabarnya, atau pulang dari Persija Bojan sudah memberikan jawabannya akan datangkan atau tidak gitu ya. Tapi kayaknya akan mendatangkan pemain baru lagi. Lalu selanjutnya laga Persib besok disiarkan tidak Kang, karena barengan sama timnas U17 di Indosiar. Kalau yang saya tahu Persib memang live streaming ya di video.com, namun waktunya digeser. Jadi awalnya kan jam 7 malam, digeser menjadi 18.30 sudah kick off gitu. Jadi ya maju setengah jam, dan itu disiarkan di live streaming, bukan di Indosiar ternyata teman-teman. Jadi live streaming mau nggak mau ya wayana gitu ya. Tapi nggak tahu lah, besok mudah-mudahan ya gimana caranya ya, kalau memang dibagi 2 atau gimana, tapi ya disiarkan katanya, intinya besok disiarkan oleh video.com, tapi saya nggak tahu apakah oleh Indosiar juga atau tidak gitu ya. Tapi jamnya memang dimajukan menjadi setengah 7 malam atau 18.30 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya, oh ini mah yang salam-salam, ada dari Bobotoh Ciwidey katanya, bobotoh dari Dago, ada Bonjopi Panyilekan, ada bobotoh Galunggung, bobotoh Soreang, lalu dari Kang Doni Cipatik, lalu dari bobotoh Brebes, bobotoh Pamulang Tangsel, bobotoh Kadudampit, bobotoh Paris, Pangalengan tiris katanya. Wah, Bandung ya tiris. Udah 2 hari kemarin itu Bandung betul-betul tiris gitu ya, dari pagi sampai dengan sore itu tiris. Lalu dari bobotoh Cibinong, bobotoh Besi Majalengka, bobotoh Korsel Viking Sukanagara, bobotoh Cirebon Nyingcet, bobotoh Gunung Kadu Cintaraja Singaparna, bobotoh Depok, bobotoh Bonjopi Cidodol, bobotoh Ciamis Tanjung Sari, bobotoh Galangan Kapal Batu Besar Nongsa Batam. Wah, ini lengkap dari bobotoh Batam. Lalu dari bobotoh Sarungan Galuh Ciamis, dan terakhir dari bobotoh Magelang. Hatur nuhun teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan sapaannya gitu ya. Mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah wawasan, dan ya setidaknya menambah info terbaru lah buat teman-teman gitu ya. Ditunggu info-info selanjutnya. Insya Allah besok juga masih libur, soalnya tanggal 18 Agustus cuti bersama, dan memang dijadikan ya libur nasional gitu ya, sehingga masih ada kegiatan. Tenang teman-teman, habis itu mah kita WDD-kan lagi gitu ya. Jadi lebih banyak info Persib Bandungnya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.